Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Islam Keindonesiaan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pertarungan Ideologi Negara Islam Kristen dan Nasional, yang beranggotakan dari saya Muhammad Mustafa Salmasari, Anis Afifa, Eca Yogi, Kia Renjana, dan Saiful Huda. Pertama, sejarah pertarungan ideologi negara. Sejarah kehidupan Islam telah diakui sebagai kekuatan kultural, tetapi Islam dicegah merumuskan bahasa Indonesia menurut versi Islam. Adapun pendiskriminasi Islam yang memang sudah diawali pada saat ideologi Indonesia akan ditentukan, sehingga muncul berbagai gerakan-gerakan dan pertentangan Islam anti pemerintah akibat kekecewaan terhadap pembentukan negara Pancasila sebagai dasar negara. Dan ideologi kelompok nasionalis sekunder. Polemik berkepanjangan antara kelompok Islam dan nasionalis bersifat eksploratif pada awalnya, tetapi pada akhirnya mengarah juga kepada perjuangan real konsensi politik yang masih berbasis pada tema-tema perdebatan awal, yakni hubungan agama Islam dan negara dengan berbagai derivasinya. Pada perdebatan jilid 1, era kolonial Belanda sampai kedatangan Jepang di Nusantara, keduanya hanya ingin menunjukkan posisi-posisi ideologis politis masing-masing. Akibatnya, perdebatan itu hanya menggarisbawahi berbagai perdebatan yang tampak tak terjembatani di antara kedua kelompok politik yang berseberangan. Perkembangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Sejarah ini diakui sebagai kekuatan kultural, tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam. Perkembangan selanjutnya, pada masa Orde Lama, Islam telah diberi tempat tertentu dalam konfigurasi yang paradoks. Sedangkan di Orde Baru, Islam diakui sebatas landasan moral bagi pembangunan bangsa dan negara. DITII di Indonesia. Gerakan Darul Islam merupakan gerakan politik yang bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut dengan Tentara Islam Indonesia. Darul Islam ini dibentuk oleh Kartosuwirjo pada tahun 1949, bulan Agustus. Sebenarnya NII ini atau Negara Islam Indonesia ini memiliki gerakan yaitu DI, Darul Islam. Dan Kartosuwirjo ini mendirikannya bukan karena melakukan pemberontakan atau yang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi internasional, tetapi NII berdiri karena Indonesia terikat dengan perjanjian Reville yang membuat Jawa Barat masuk ke dalam bagian wilayah Belanda. Selanjutnya ada perkembangan lembaga pendidikan Islam Indonesia pasca kemerdekaan. Di Indonesia sendiri pernah diwarnai dengan model pendidikan dualistis, yaitu yang pertama ada sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah umum yang sekuler tidak mengenal ajaran agama, dan ternyata itu adalah warisan pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Yang kedua ada sistem pendidikan Islam yang tumbuh di kalangan masyarakat Islam. Sebenarnya menurut ajaran Islam, pendidikan merupakan bagian hakiki dari tugas pengabdian atau ibadah dan kekhilafan manusia terhadap Tuhan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan Islam di Indonesia pasca penjajahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada pendidikan Islam sebagai lembaga dan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Menyesuaikan dengan konteks budaya lokal yang ada di bumi Indonesia seperti HKBP, GKE, HKI, KGPM, dan GPM. Maka jika kita membahas mengenai kekristenan dalam nasionalisme Indonesia, maka kita perlu menelisik kiblat kekristenan dalam sejarah Perkembangan nasionalisme pasca kemerdekaan di Indonesia diambil dari masa pemerintahan Presiden Soeharto. Di masa Orde Baru, semangat untuk membangun politik keagamaan tidak kuat. Kelompok organisasi Islam mengalami tekanan politik dan tidak diberi kesempatan terjun dalam arena perpolitikan Indonesia. Tidak hanya Islam, di sini
Kristen pun juga mengalami tekanan dari rezim Soeharto di tengah-tengah kesepakatan dan himpitan. Masuk era reformasi dan demokrasi yang sedang bergulir memberikan peluang bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengekspresikan dan memperjuangkan agenda politik. Lalu era reformasi semasa pemerintahan Presiden Habibie, upaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat madani ketika itu sangat kuat di Indonesia. Kemudian kesimpulan, kehidupan Islam telah diakui sebagai kekuatan kultural, tetapi Islam juga untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam. Sebagai kekuatan moral dan budaya, Islam diakui keberadaannya, tetapi tidak pada kekuatan politik secara real. Kekristenan bukanlah agama yang baru saja masuk di Indonesia, bahkan sebelum bisa merdeka Kristen sudah ada di Indonesia.